Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Leli. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Oke, baik, Bu Leli. Gimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tetapi ada sedikit yang ingin saya sampaikan sih sebenarnya terkait masalah saya di sekolahan, Pak. Oh, Boleh, Pak, saya cerita? oh ya, boleh, Bu Leli. Ini memang saya ini di sekolahan kan karena mungkin anaknya banyak atau bagaimana nih Pak. Ketika mereka itu anak-anak itu jajan, nah ketika masuk sekolah, masuk kelas, terutama habis jam istirahat tuh biasanya tuh anak-anak membawa plastik Pak, membawa plastik tidak hanya plastik mungkin sampah ya, kertas juga itu. Sampah itu dibawa ke dalam dan sedangkan di dalam itu juga ada kotak sampah, tapi mereka malah justru seneng si plastik atau bungkus itu tadi malah diletakkan di kolong meja ataupun bahkan di pojok-pojokan yang mereka duduk ini tuh biasanya dibuang ke situ. Padahal kalau kita lihat kotak sampah ya tidak terlalu jauh begitu Pak. Itu kira-kira bagaimana tuh Pak saya menyelesaikannya? Saya mohon bantuannya Bapak. Oh ya, Bu, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu ya, untuk problem Ibu seperti itu. Ternyata yang saya tangkap permasalahan dari Bu Leli ini terkait dengan siswa yang pada saat pelajaran Ibu ya, itu tadi membawa sampah plastik ke dalam kelas, kemudian sampah plastik itu terkadang mungkin eh, sebagian siswa ada yang memasukkannya ke dalam laci ya, atau kolong meja Iya, seperti itu. Iya. iya betul. Oke. Iya, Bu Leli. Bu Leli sebelum mengajar, bagaimana yang Ibu lakukan gitu, kepada siswa? Apakah memang langsung mengajar atau, mengkondisikan siswa terlebih dahulu Iya, terkait Pak. dengan kebersihan kelas seperti itu, Bu? Iya, Pak. Mungkin kalau pagi itu iya, artinya cek dulu kebersihannya. Nah, kalau sudah sesi siang itu kan masuk, mungkin kita sudah masuk itu tidak banyak tuh langsung ke apa tujuan kita materi berikutnya begitu kan, Pak. Nah, ketika itu Iya. mungkin terlihat memang saya kurang kurang apa ya, kurang prepare lagi seperti awal karena memang anak-anak itu memang habis istirahat. Jadi saya langsung ke materi yang akan dituju saja itu, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu Leli ya. Iya, Oke, Pak. untuk ya, Bu Leli, untuk apa ya, sampah yang dibuang siswa ke dalam laci, seperti apa, Bu, bentuk sampahnya? Sampahnya itu biasanya bentuk plastik bekas es, plastik bekas snack begitu atau kertas yang buat mainan mereka. Kadang kan ada kertas kecil-kecil begitu. Jadi mereka agak mager nih kalau anak sekarang. Jadi anak sekarang tuh berarti jalan berapa langkah saja mungkin males ya Pak ya. Jadi mungkin Iya. karena mungkin kurang pantauan dari saya juga. Jadi udah dimasuk-masukin laci begitu karena tidak terlihat mungkin. Nah, ketika saya sambil jalan kan sampah itu terlihat. Jadi si sampah itu jadi kelihatan. Nah dari situ saya baru baru tahu ini kok kenapa nih sampah jadi banyak nih di dalam laci begitu Pak. Oke, iya, Bu. Eee, ya oke, saya sudah menangkap tentang apa yang Ibu sampaikan terkait dengan tadi masalah sampah ya, Bu, ya. Sampah plastik kemudian dibuang ke dalam meja seperti itu. Kemudian ada tidak, Bu, semacam, rencana dari Ibu untuk, perbaikan dari perilaku siswa seperti itu, Bu? Rencana saya nih mohon dikoreksi ya Pak. Misalkan ada Iya. beberapa rencana saya yang memang kurang kurang mengena begitu ya. Pertama, mungkin anak itu sebelum masuk, saya cek dulu atau berikan pemantik ice breaking mungkin lah ya. Enggak secara serta-merta, yuk sampahnya digiring ke tempatnya begitu. Mungkin tidak seperti itu. Mungkin saya akan beri ice breaking yang mana seolah-olah anak itu merasa sadar dari diri dia yang mana sampah itu harus ditempatkan di tempatnya begitu. Mungkin itu sih Pak.
Kalau untuk strategi lain Bu, langkah lain ada yang Ibu lakukan selain tadi ice breaking ya Bu ya, untuk memantik siswa supaya dia atau mereka bisa ini ya, apa namanya, membuang sampah pada tempat semestinya? Mungkin bisa, Pak, karena mereka membuat keyakinan kelas yang mana di dalam keyakinan kelas itu membuang sampah pada tempatnya. Mungkin saya ulas kembali, artinya saya pemantik kembali apa nih keyakinan kelas kita, begitu kan. Jadi mereka secara secara karena memang ditulis sendiri, karena memang sudah kesepakatan mereka sendiri, mungkin bisa untuk itu dijadikan dalam motivasi mereka begitu untuk yang mereka peraturan mereka yang buat sendiri. Atau juga kalau saya pikir-pikir karena memang kami itu banyak di sekolahan, kalau satu orang aja membawa 3 sampah misalkan, berarti sangat banyak ya Pak untuk sampah di sekolah kami sendiri. Nah, itu sepertinya bisa dijadikan anak-anak itu membawa wadah bekal atau wadah minum sendiri dari rumah, yang mana wadah itu untuk meminimalisir sampah seperti yang sampah plastik seperti tadi, Pak. Nah, kira-kira nih menurut menurut Bapak itu bisa dikembangkan tidak ya, Pak? Oh ya Bu, itu sangat bagus dan sangat positif sekali ya Bu ya, tentang, rencana dari tindak lanjut Ibu, tentang masalah sampah tadi ya Bu ya. Itu bagus Bu, kalau, Ibu coba untuk menerapkan kepada siswa atau pembiasaan positif seperti misalnya tadi Ibu katakan tentang membawa bekal dari rumah ya Bu ya. Nanti Iya, misalnya wadahnya itu bisa digunakan kembali untuk misalnya membeli, apa ya, somai gitu ya Bu ya. Jadi tidak perlu, saat membeli somai itu menggunakan bungkus plastik itu mungkin bisa diminimalisir seperti itu Bu. Apalagi iya, kalau misalnya, Ibu bisa mengimbaskan kepada teman-teman Ibu atau rekan sejawat sejawat di sekolah Ibu, itu mungkin akan semakin lebih bagus gitu, Bu. Dari satu kelas ke kelas yang lain itu dampaknya mungkin akan luar biasa. Apalagi kalau ini bisa menjadi program unggulan di sekolah Ibu, itu akan sangat bagus, Bu. Misalnya diterapkan setiap 1 minggu sekali ya, misalnya gerakan bebas sampah misalnya. Di dipastikan misalnya setiap hari Jumat anak-anak lacinya bersih, kemudian mereka juga membawa bekal, seperti itu Bu, dari rumah. iya, Pak. Berarti bisa ya, Pak ya untuk itu ya. Oh ya bisa Bu. Ya. Oke Bu, terkait dengan hal Ibu tadi seperti itu ya, tentang apa ya, terkait dengan sampah tadi ya Bu ya, permasalahan itu, ada tidak misalnya, komunikasi atau semacam, eee, koordinasilah dengan pihak sekolah atau dengan teman-teman Ibu di sekolah, apakah sudah Ibu lakukan ya selama ini? Selama ini masih dalam renungan saya, Pak, dari, ide-ide yang muncul tadi, jadi bisa nih, Pak. Artinya rencana nanti akan yang untuk murid tadi, memberi ice breaking sebelum masuk dengan suasananya yang lebih baik lagi, begitu, yang nyaman lagi dengan tidak ada sampah. Kemudian untuk menggandeng peserta didik untuk selalu melakukan kegiatan bersih tadi apa Pak, sampah tadi tidak ada sampah begitu kan program-program Iya. itu bisa Pak, bisa di artinya nanti bersama sama guru lain atau rekan sejawat itu bisa Pak. Oke, oke baik Bu. Untuk waktunya, kira-kira Ibu ada prediksi atau semacam waktu pelaksanaannya? Kira-kira ada nggak Ibu gambaran ininya, ke depannya gitu untuk jangka pendek dan jangka panjangnya seperti itu Bu? Iya Pak. Sepertinya bisa nanti saya obrolkan bersama-sama ketika kami itu pas kegiatan komunitas belajar setiap hari Kamis. Jadi kami itu ada hari Kamis itu memang kegiatan kombel di jam akhir, kalau SD itu jam 12:15 begitu. Jadi mungkin saya utarakan begitu ya Pak, program saya dan rencana saya nanti bagaimana tuh untuk guru-guru yang lain atau bahkan untuk eh, dalam lingkup sekolahan begitu kan Pak. Oh ya.
Iya Bu, bagus Bu itu ya, sangat positif sekali. Dan saya, ingin menambahkan terkait dengan, apa ya, semacam ide juga dari saya gitu Bu. Tadi kan masih ada tentang masalah sampah tadi plastik ya Bu. Bagaimana kalau, eee, saya usulkan di sekolah Ibu misalnya nanti, membuat semacam ekobrik ya Bu ya. Jadi dari sampah-sampah yang ada di sekolah Ibu itu mungkin bisa dijadikan ekobrik. Syukur-syukur karena Bu Lely kan ngajar SD ya Bu ya, jadi Iya, mungkin bisa nanti dipandu anak-anaknya untuk membuat ekobrik. Jadi nanti misalnya dari botol-botol minuman itu dimasukkan sampah plastik dan apa ya, dirancang menjadi misalnya kursi-kursi gitu, Bu. Jadi itu mungkin salah satu strategi juga, Bu, untuk, apa ya, membiasakan siswa untuk kreatif, kemudian, meminimalisir sampah-sampah itu agar lebih bermanfaat gitu. Jadi tidak dibakar, kemudian tidak berserakan di sekolah, seperti itu, Bu. iya. Bisa Pak, bisa. Artinya itu bisa buat masukan bagi kami yang ada di sekolah yang luar biasa muridnya begitu ya. Mungkin secara tidak langsung itu menjadi proyek, proyek P5 ya Pak, proyek profil Oh, pelajar iya. Pancasila yang mana kegiatan itu bisa dimasukkan ke situ untuk mengurangi sampah begitu Pak. Iya, bagus. Oke Bu Lely, untuk di sesi ini gimana Bu? Masih ada unek-unek lagi yang mau disampaikan dari Ibu? Oh, menurut saya sudah sih Pak, sudah tergambar apa permasalahan dan apa solusi yang saya temukan. Gitu. Terima kasih banyak loh Pak bisa ngobrol begini, jadi saya bisa menemukan nih solusi saya begitu dari kita ngobrol ini tadi. Oke, baik Bu Lely, kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi, mudah-mudahan ya Bu ya, ini apa ya, tadi seperti tindak lanjut ke depan dari Ibu jangka pendek, jangka panjang, itu mudah-mudahan bisa Ibu terapkan dan Iya, pastinya saya akan menunggu kabar baik dari Ibu ya, program-programnya mudah-mudahan bisa dilaksanakan di sekolah Ibu dan akan berimbas dan berdampak kepada ekosistem di sekolah. Itu saja Bu iya, Lely, terima kasih ya Bu ya, mudah-mudahan kita ketemu di sekolah nanti ya Bu ya, bisa sharing iya lebih banyak Pak, lagi. iya. Oke, terima Terima kasih kasih. banyak ya Pak ya. Assalamualaikum. Oh ya, ya Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.